Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imina hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan, baik nikmat yang terlihat maupun nikmat yang tidak terlihat. Semuanya adalah nikmat yang harus senantiasa kita syukuri bersama, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang pandai bersyukur kepadanya. Tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa ajaran Islam dalam zaman yang penuh kezaliman menuju zaman yang penuh dengan keadilan dan keberkahan Islam. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Abu Hurairah menuturkan bahwa ketika turun ayat wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah, dan jika kamu melahirkan apa yang terdapat dalam dadamu atau menyembunyikannya, pastilah akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 284. Hal itu terasa sangat berat bagi para sahabat. Mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bersimpuh lemas dengan kedua lutut mereka. Mereka berkata, ayat ini telah diturunkan kepada Anda, padahal kami tidak sanggup memikulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, apakah kalian hendak mengatakan seperti apa yang diucapkan oleh ahli kitab sebelum kalian? Kami dengar dan kami langgar. Hendaklah kalian ucapkan, kami mendengar dan kami taat. Ampunilah kami wahai Rabb kami, dan kepadamu kami akan kembali. Setelah para sahabat berusaha membacanya hingga lidah-lidah mereka pun menjadi keluh karenanya, maka Allah pun menurunkan suatu ayat dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Para sahabat mengkhawatirkan lintasan-lintasan pikiran atau bisikan-bisikan nafsu yang terkadang hadir secara spontan itu akan dihisab dan dinilai sebagai dosa. Itu yang membuat mereka merasa berat
disebabkan tingginya kepekaan mereka terhadap segala hal yang mengandung konsekuensi akhirat. Pun kemudian turun ayat yang membuat mereka lebih tenang, bahwa apa yang hadir tanpa kesengajaan berupa lintasan-lintasan pikiran yang tidak baik, atau tiba-tiba seperti ada bisikan nafsu yang buruk, maka sebatas itu tidak akan menyebabkan dosa atau siksa, karena hal itu di luar kesanggupan manusia. Yang penting tidak kemudian diperturutkan, dilaksanakan, dan segera menepisnya dari hatinya. Ini seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Allah menggariskan bahwa Dia tidak akan lagi membebani hambanya dengan amalan-amalan hati atau anggota badan, kecuali sesuai dengan kemampuan mereka. Dengan demikian umat Islam terangkat kesulitannya. Artinya Allah tidak membebani apa-apa yang terlintas dalam perasaan dan tercetus dalam hati. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, meskipun memiliki sebab khusus, namun ayat ini menjadi kaidah umum bahwa manusia tidak diberi beban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali sesuai kesanggupannya. Beban yang dimaksud bisa berupa perintah yang harus dikerjakan atau larangan yang harus ditinggalkan. Ini adalah kasih sayang dari Allah. Satu sisi bahwa syariat tentang apa-apa yang diperintahkan itu pasti baik dan bermanfaat bagi manusia. Namun Allah juga tidak menghukum apa yang tidak dimampui oleh manusia. Jika kita perhatikan, setiap perintah syar'i itu membutuhkan kemampuan dan manusia dibebani sesuai dengan batas kemampuannya, dan selebihnya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah sholat misalnya, syariatnya adalah dengan berdiri. Tapi jika tidak mampu melaksanakan sholat sambil berdiri, maka bisa dilakukan dengan duduk. Jika duduk tak mampu, bahkan diperbolehkan dengan berbaring. Begitupun saum Ramadan, jika seseorang tak mampu menjalankannya karena sakit, karena uzur, maka bisa mengqadha di waktu sehat pada bulan yang lain. Yang tak mampu secara permanen karena usia atau hal lain, maka dengan membayar fidyah. Begitupun dengan zakat dan haji, hanya dibebankan kepada yang mampu saja. Ini sebagaimana juga yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum." Apa yang aku perintahkan atas kalian, maka kerjakanlah sesuai kesanggupanmu. Hadis riwayat Bukhari. Begitulah, karena untuk mengerjakan setiap perintah itu membutuhkan istita'ah atau kemampuan, maka beban hanya dipikul sesuai kemampuan. Sekali lagi, kemampuan, bukan kemauan. Karena ada di antara orang yang menjalankan perintah maupun mengerjakan ibadah secara malas, lalu berdalih itu sesuai kemampuannya. Padahal yang dilakukan itu sesuai kemauannya, bukan kemampuannya. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, berbeda halnya dengan meninggalkan larangan. Syariat berupa meninggalkan larangan Allah yang tidak membutuhkan istita'ah atau kemampuan. Maka larangan terhadap sesuatu tidak disertai embel-embel semampumu.
sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Apa yang aku larang atas kalian, maka tinggalkanlah. Hadis riwayat Bukhari. Beliau hanya bersabda, tinggalkanlah, tanpa disertai dengan kata mastata'tum, atau semampumu. Karena meninggalkan sesuatu tidak butuh kemampuan, tapi yang dibutuhkan adalah kemauan. Meninggalkan khamar, berhenti dari mencuri, berhenti dari zina dan lain-lain, tak butuh modal atau kemampuan, tapi yang dibutuhkan adalah tekad dan kemauan. Sekali lagi, yang dibutuhkan adalah tekad dan kemauan. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Adapun beban dengan pengertian yang kedua adalah musibah atau ujian. Allah juga tidak akan menimpakan beban musibah kecuali sesuai kesanggupan manusia. Jika ternyata ada yang putus asa ketika menerima ujian, itu bukan karena beban terlalu berat, tapi karena manusianya yang teledor dan ceroboh, atau karena lemahnya kemauan dan tipisnya pengharapan. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu kemampuan hambanya. Semestinya kita sadari bahwa setiap ujian yang menimpa kita, bisa jadi itu adalah cara Allah hendak menaikkan level kemampuan dan keimanan kita. Allah akan menaikkan derajat kita. Bukankah kita sering mendengar cerita sukses orang-orang setelah mengalami penderitaan dan kesulitan? Kita juga pernah mendapati orang yang tadinya tak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menjadi ahli ibadah setelah ditimpa sakit atau musibah. Begitulah. Ujian itu adalah cambuk rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyadarkan manusia agar kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikian pengajian hari ini. Sepantasnya kita berdoa kepada Allah agar kita tidak diberi beban apa yang kita tidak kuat memikulnya, dan senantiasa berharap kebaikan dan gugurnya dosa setiap kali ditimpa apa yang tidak kita suka. Semoga Allah selalu melindungi kita semua dan memberikan ridha-Nya. Akhirul kalam wal afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.